cerita rakyat dari kelompok 1. Akan menampilkan cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Bukit Kelam. Cerita ini diperankan oleh Bujang Beji, diperankan oleh Given. Tumenggung Marubai, diperankan oleh Justin. Bidadari, diperankan oleh Quinty. Beruang, diperankan oleh Olivia. Dan Raya, diperankan oleh Yuriko. Mari bersama kita saksikan cerita Asal-Usul Bukit Kelam. Dahulu kala tersebutlah dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Namun, mereka memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki. Sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Bujang Beji menangkap ikan di sungai Simpang Kapuas. Dan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, ikan di Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil dan hanya membawa ikan yang sudah besar. Ikan-ikan ini masih kecil. Aku harus melepaskannya ketika besar. Ikan ini harus ditangkap lagi. Hal itulah yang membuat ikan di Simpang Melawi masih terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapat sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Mengapa hari ini ikan tangkapanku lebih sedikit daripada ikan tangkapan Marubai? Rasa dengki pun menghinggapi Bujang Beji. Didorong rasa dengki untuk mengalahkan Marubai, Bujang Beji menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan sungai Simpang Kapuas yang terkena racun pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Bahkan lebih banyak dari yang didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut. Ikan-ikan di sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi ketika ia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Aku akan menutup aliran sungai Simpang Melawi menggunakan puncak bukit itu. Bujang Beji yang dipenuhi dengan rasa dengki memiliki rencana jahat untuk mengeringkan sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Kemudian ia membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari, Bujang Beji, seorang bidadari, marah melihat ulangnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Sombong sekali manusia itu dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit. Tiba-tiba saja bidadari itu mengirimkan sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji.
Bujang Beji yang tidak mengira tersambar petir merasa terkejut, dan batu besar itu pun jatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengiringkan petir. Awas kau, aku akan menuntut balas. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, Bujang Beji kesulitan. Kenapa batu ini sangat susah sekali untuk diangkat? Bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. Nah, aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rayap dan beruang. Lihat, Bujang Beji tidak memberi kita sesaji. Kita harus memberi dia pelajaran. Kau ada ide? Hah? Ide? Aha, bagaimana kalau kamu saja mencari idenya? Nanti aku membantumu, hehehe. Dan saja yang besar, dia suruh mikir malah lemot. Bagaimana kalau kita gerogoti saja pohon itu biar ambruk dan Bujang Beji gagal mencapai langit? Wah, ide yang sangat brilian.